Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama kita tundukkan hati sanubari kita seraya memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kepada kita nikmat yang tiada tara, nikmat jasmani, kesehatan, rezeki, bisa kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, nikmat ruhani, terutama Allah menjaga iman Islam kita sampai saat ini sehingga kita ditakdirkan untuk berkumpul di masjid yang mulia, masjid yang ramah lingkungan, masjid ramah budaya, aman, nyaman, dan mengesankan. InsyaAllah kita merasa bahagia untuk sejenak di tempat yang mulia ini. Salawat berserta salam mari kita aturkan kepada panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dakwah dan edukasinya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batal, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kepada para sahabatnya tentu saja, ahli baitnya, tabi'in, dan moga-moga kita semua, anak cucu kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah mengedukasi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kalau kita ambil intisari dari ayat tersebut, kurang lebih isinya, wahai segenap manusia, kami menciptakan kalian semua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kami juga ciptakan kalian semua bergolongan-golongan, ya, punya ciri-ciri primordial tertentu. Untuk apa? Lita'arofu. Supaya kita saling mengenal. Diksi ta'aruf ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan diksi ta'allum. Kenapa demikian? Karena ta'aruf itu lebih dalam. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa yang bisa kita lakukan, yang paling maksimal kita lakukan untuk mengenal Allah itu yaitu ma'rifatullah. Bukan sekedar ta'alum. Makanya hadis Nabi ada yang menyebutkan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Jadi orang yang betul-betul ta'aruf terhadap dirinya, pasti dia akan ta'aruf terhadap Tuhannya. Dari mana dia diciptakan, posisinya bagaimana, ya, demikian dijelaskan oleh ahli-ahli kebidanan, kedokteran, bahwa kita ini dari tidak punya
kekuasaan apapun juga, sampai kita oleh Allah diberikan potensi akal, potensi jasmani, potensi ruhani, kemudian sampai lengkapnya, ya kemudian jadilah kita hidup di dunia ini. Inna akramakum. Lalu Allah memberikan edukasi kepada kita. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling utama di antara kalian menurut Allah, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu menyegarkan kembali, mengupdate kembali ketakwaan kita. Jadi takwa yang dimaksud dalam Al-Quran ini bukan merupakan kata benda, tapi sebuah proses yang terus berjalan. Kenapa itu harus terus berjalan? Karena musuh kita ini selalu setiap saat mengintai kita. Pertama, musuh kita itu adalah syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai manusia, jangan sekali-kali engkau mengabdi kepada setan. Mungkin di antara kita tidak ada yang mau mengakui, kok saya tidak pernah mengabdi kepada setan. Iya, tapi perbuatannya, perkataannya, kereteg hatinya, itu tidak jarang yang dimotivasi oleh setan. Seorang koruptor, dia melakukan korupsi, pada awalnya mungkin dia sudah merasa ini aman nih. Tidak akan orang yang mengetahui. Sudah tidak ada CCTV yang bisa mengintai, tapi dia lupa CCTV Allah jauh lebih canggih dibandingkan dengan CCTV manusia. Yang kedua, musuh kita adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu, dorongan dalam diri kita. Nah, ini susah kalau kita tidak diimbangi dengan ilmu. Makanya iman harus disandingkan dengan ilmu, lalu disandingkan dengan amal. Kalau iman dengan ilmu saja itu tidak bagus. Kenapa? Karena ilmu harus diamalkan. Baru itu menjadi satu kolaborasi yang harmonis, ya, iman, ilmu, amal. Makanya kita dalam hidup ini jangan sampai kita tinggalkan yang namanya nutrisi untuk jiwa kita. Kalau nutrisi untuk lahir kita, sarapan pagi-pagi, makan siang, makan malam, dan seterusnya. Tapi nutrisi jiwa kita jangan sampai ditinggalkan sehingga nanti mengering. Lebih parah lagi, itu lebih sakit lagi. Kalau sakit badan kita, akhirnya apa? Meninggal, wafat. Tapi kalau sakit jiwa kita, setelah wafat itu nanti akan diperhitungkan lagi. Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nanti ketika manusia sudah memasuki alam kubur itu, ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, baru yang berbicara itu adalah tangannya. Misalnya tangannya digunakan untuk menandatangani sesuatu yang tidak halal bagi dia. Kakinya digunakan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diizinkan oleh Allah secara syariat. Dan juga potensi-potensi yang lainnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam Al-Quran disebutkan hawa nafsu itu selalu menggiring kita pada hal-hal yang tidak baik. Jadi dua sudah kita punya musuh, setan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Setan juga berada di dalam diri kita. Inna syaiton jaro ala majrid dam. Oleh karena itu, kita insya Allah pada tidak sampai 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Di sana setan akan dibelenggu. Maksudnya kita diberikan keleluasan untuk meningkatkan ya edukasi spiritualitas kita. Bagaimana kita berbagi, di Salman ada bagiannya, ada rumah amal, ada wakaf Salman, ada yang lain-lainnya. Insya Allah kami mengupayakan seamanah mungkin. Bahkan bantuan ke Gaza sudah berkali-kali kita kirim.
Itu semua adalah amanah dari bapak-bapak dan hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog di abad pertengahan, di dalam kitab Al-Muqaddamah, dia menyampaikan bahwa stratifikasi sosial itu terdiri 3. Yang pertama adalah kalangan wahsy, atau kita kenal dengan bangsa nomaden. Dia hidup mengikuti di mana ada sumber air, dia bisa memanfaatkan air itu, dia bisa beternak sejenak, ya, bertani dan sebagainya. Tapi ternyata tidak hanya di situ saja. Kemudian pada stratifikasi yang kedua, Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa ada kelompok Badawi. Badawi itu lebih tinggi daripada wahsy. Dia sudah berprofesi lebih bagus, ya. Jadi tidak hanya berburu hewan buruan, tapi dia juga bisa bertani dan mengembangkan pertanian secara baik, cuman belum maksimal. Nah, baru pada stratifikasi yang ketiga yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani ini adalah masyarakat yang sudah mengembangkan sains dan teknologi, ya, dengan menggunakan nalar, kemudian juga hati, ya, supaya hasilnya itu bahwa teknologinya itu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran manusia di dunia, sebagaimana yang dititahkan oleh Allah, ya, bahwa kita ini sebagai khalifatullah fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sekarang kita berada tepat pada tanggal 17 di bulan Rajab. Saatnya kita mempersiapkan diri kita, ruhani kita siapkan, jasmani, fisik kita juga kita siapkan, supaya nanti ketika datang tamu yang agung yang bernama Ramadan, dengan saumnya, dengan kebaikan-kebaikannya, dan juga dengan 1000 bulan ibadah pada malam qadarnya itu kita siapkan. Bahkan ada doa yang khusus yang diajarkan oleh Nabi melalui riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa di bulan Rajab perbanyaklah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh Ramadan. Ini. Yang ketiga yang disebut dengan masyarakat madani itu barangkali saatnya kita ini, ya, di mana AI, IT sudah demikian mendominasi kehidupan kita semua. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita bawa atau apa yang harus kita siapkan di dalam menghadapi budaya yang sifatnya itu semua berbasis teknologi? Maka agama mengajarkan kepada kita, sebaiknya kita tetap berpegang teguh kepada agama, karena agama juga tidak melarang kita untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Hadirin rahimakumullah. Kita berada pada situasi geopolitik yang sangat-sangat menyedihkan, terutama di Timur Tengah maupun di Eropa sana, yaitu ada suatu konflik yang luar biasa antara Rusia dengan Ukraina, kemudian juga Israel, Zionis Israel, dan Mujahidin Gaza. Kita turut berdoa mudah-mudahan mereka mendapatkan keberhasilan, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyaksikan genosid yang luar biasa. Bahkan di saat-saat gencatan senjata dideklarasikan hari lusa tanggal 19, ya, malah seolah-olah Zionis Israel itu membabi buta, menghabisi terutama kaum Hawa dan juga anak-anak yang tidak berdosa. Saya yakin doa kita yang kita panjatkan setiap saat itu didengar oleh Allah. Ya, sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Hadirin rahimakumullah. Konflik yang terjadi itu disebabkan oleh perbedaan pendapat.
Perbedaan keinginan, si A ingin ke kiri, si B ingin ke kanan, atau boleh jadi si A mengharapkan orang lain itu, ayo ikut dengan saya. Maka dalam kesempatan ini Allah mengedukasi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah berkehendak, semua manusia yang ada di muka bumi itu semua mereka itu beriman. Semua diperkuat oleh kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas? Apakah Anda merasa keberatan? Nah, kalau dalam bahasa terjemah bebasnya itu hatta yakunu mu'minin, sehingga hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tentu saja tidak. Ini menarik, Al-Quran itu dengan diksinya itu satu diksi inkari. Ya, menurut ulumul Quran, ya, diksi afa anta tukrihun nas. Pertanyaan, tetapi sebenarnya itu manusia tidak akan mungkin, ya. Artinya seorang menganut agama A, B, C dan seterusnya itu Allah yang punya hak prerogatif. Sebagaimana Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Maksudnya Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi may yasha. Melainkan Allah yang memberikan petunjuk bagi mereka. Bahkan kata Allah dalam surat Yasin disebutkan, innama amruhu idza arada syai'an. Seandainya Allah berkehendak tentang sesuatu itu terjadi, ayyaqula lahu kun fayakun, maka bagi Allah cukup dengan diksi kun, jadilah perkara, fayakun, maka jadi itu perkara. Ini yang harus kita imani betul-betul. Apakah ikhtiar bermanfaat buat kita? Sangat bermanfaat. Ya, karena Allah juga memberikan apresiasi. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi kalau kita ingin maju sebagai bangsa, maka kuasailah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Pasti. Karena kalau kita lihat sekarang itu negara-negara yang cukup maju, yang maju itu dalam teknologinya, dalam ekonominya karena diawali oleh kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Buat adik-adik yang lagi menempuh studi di ITB atau kampus-kampus yang lainnya, ayo giatkan semangat studi, ya. Karena kita bisa merasakan ketika umat Islam lemah, maka di luar Islam itu akan berebut. Karena kebetulan qadarullah, negeri-negeri yang ditempati oleh umat muslim ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi diri kita, mumpung kita masih berada di awal tahun 2025. Eksekusi apa yang akan kita berikan di 2025 ini supaya kita menjadi bangsa umat yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, Nabi pernah berpesan dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan pendapat di dalam ilmu itu sangat jelas sekali, atau perbedaan di dalam pemahaman atau fikih, maka Nabi mengedukasi kita, in ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Silahkan, gak apa-apa.
Ya. Atau dalam istilah Prof. Ahmad Tafsir almarhum, dia mengatakan agree in disagreement, setuju di dalam ketidaksetujuan. Ya, dan kita sudah punya yang namanya falsafah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita hormati, ya. Ujung-ujungnya kita menghimpun kekuatan kita, kekuatan nalar kita, kekuatan fisik kita, kekuatan sumber daya alam kita satu untuk memajukan negara kita supaya menjadi negara yang maju. Atau kita dengar di kampus ITB, kita dengar in harmonia progressio. Barangkali bisa memberikan satu gambaran, disitulah kekuatan kita, sehingga perbedaan itu menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Sebagaimana visi dan misi Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau wahai Muhammad supaya menjadi bukti bahwa Islam itu rahmat bagi segenap alam. Mari kita di penghujung khutbah kedua ini, kita sama-sama menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa-doa dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang berhasil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimis shalah.